Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Bapak Dr. Iputu Gede Diatmika, SE AKMSI selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SE AKMSI selaku dosen pembimbing pendamping saya. Yang terhormat Ibu Putu Risti Masdiantini, SE MSI selaku dosen penelaah saya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Erin Sagita dengan NIM 181051071, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi dengan judul Analisis Fundamental untuk Menilai Harga Wajar dengan metode diskon cash flow dalam pengambilan keputusan. Studi kasus pada saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Baik, yang selanjutnya, latar belakang. Perbankan menjalankan berbagai kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait dengan harga saham perusahaan. Tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan membuat regulasi dengan nomor 32 per penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 03 tahun 2018 tentang batas minimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas pemberian maksimal kredit modal bank tidak boleh terjaga lebih dari 30% untuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga dan dengan profil risiko yang terkendali meskipun tengah terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian global. Penghimpunan dana menunjukkan kinerja positif seperti meningkatkan aktivitas ekonomi dari dana pihak ketiga perbankan. Namun, semenjak terpaparnya wabah COVID-19 di Indonesia menyebabkan pasar modal melemah sehingga berdampak langsung pada harga saham perusahaan, khususnya perusahaan di sektor perbankan. Perusahaan Bank Negara Indonesia pada tahun 2021 harga saham ditutup dengan harga 6.750 atau naik sekitar 0,74%. Sementara Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2021 harga saham ditutup dengan harga 4.110 atau turun sekitar 0,74%. Bank Mandiri pada tahun 2021 harga sahamnya ditutup dengan harga 7.025 atau turun sekitar 1,06%. Sedangkan Bank BUMN yang terakhir adalah PT Bank Tabungan Negara di mana harga saham pada tahun 2021 ditutup dengan harga saham 1.730 atau naik sebesar 1,14%. Fenomena yang lain pada tahun 2021 dapat dilihat dari laba bersih yang diperoleh oleh Bank BUMN di Indonesia. Laba bersih lain pada tahun 2021 sebesar 10,9 triliun yang artinya mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya sebesar 7,62 triliun. Dari semua sektor yang melemah, pelemah tertinggi terjadi pada sektor perbankan. Peristiwa ini akan membuat keraguan pada pemegang saham terhadap perusahaan di mana pemegang saham akan beranggapan bahwa return yang mereka terima akan semakin kecil. Maka diharapkan pada tahun berikutnya semua perusahaan yang terdampak dapat menangani krisis yang terjadi pada tahun 2021. Hasil valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow merupakan perhitungan keuangan yang digunakan oleh investor dalam melakukan valuasi nilai perusahaan go publik. Beberapa rasio laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk melakukan valuasi saham yaitu seperti rasio laba per saham atau earning per share, dividend yield, risk earning ratio, dividend payout ratio, rasio harga perseroan, dan return equity. Dalam berinvestasi, saham tidak lepas dari karakteristik high risk. Analisis fundamental adalah cara mengetahui saham yang berkinerja baik, berkinerja buruk sehingga dapat memutuskan sekuritas yang layak beli atau layak dijual. Metode perhitungan harga intrinsik selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode diskonto dividen atau disingkat dengan DDM. Kebaruan dari penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan metode perhitungan harga intrinsik saham yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan objek pada saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menggunakan metode diskon cash flow sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Fundamental untuk Menilai Harga Wajar dengan metode diskon cash flow dalam pengambilan keputusan.
Studi kasus pada saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Bagian selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut. Yang pertama, fundamental saham perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, menentukan nilai pasar saham perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia under value atau over value terhadap nilai wajar saham atau intrinsik perusahaannya. Pembatasan masalah. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan di latar belakang penelitian untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya, maka perlu ditentukan batasan penelitian sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari latar belakang di atas bisa ditentukan batasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dibatasi pada analisis fundamental dengan metode discount cash flow untuk menentukan harga wajar dalam keputusan investasi saham yang menguntungkan. Yang kedua, dalam penelitian ini menjadi objek penelitian penulis adalah perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga, dalam penelitian ini penulis menghitung nilai pasar saham perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia under value atau over value terhadap nilai wajar saham atau intrinsik perusahaannya. Perumusan masalah penelitian. Ada dua perumusan masalah. Yang pertama, berapa nilai wajar saham perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan metode valuasi discount cash flow. Yang kedua, apakah nilai pasar saham perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia under value atau over value terhadap nilai wajar saham atau intrinsik perusahaannya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui nilai wajar saham dari perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan analisa fundamental dan metode valuasi discount cash flow. Yang kedua, untuk mengetahui nilai saham tersebut under value atau over value untuk menghindarkan investor dari risiko kerugian yang besar dan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi investor dan fund manager. Metode discount cash flow dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan valuasi saham perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi, yaitu membeli atau menjual, sebagai pertimbangan ketika masuk ke dalam portofolio investasi. Yang kedua, bagi akademisi, memberikan gambaran dan acuan penggunaan metode discount cash flow dalam analisis valuasi saham perusahaan serta untuk memperluas dan mengembangkan peneliti di bidang pasar modal. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, sebagai pengetahuan tambahan dari teori-teori yang telah didapat selama proses pembelajaran dan bentuk real dari mengaplikasikan teori-teori yang telah berkembang. Yang selanjutnya, ada grand theory. Di sini saya menggunakan signaling teori. Teori sinyal membahas bagaimana sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen agent disampaikan kepada pemilik prinsipal. Menurut Sari dan Zurotun 2015 bahwa teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Berdasarkan teori ini, maka suatu pengungkapan laporan tahunan perusahaan merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi investor dalam proses pengambilan keputusan. Signaling teori dapat membantu pihak pengelola perusahaan, pemilik perusahaan, dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan. Rasio-rasio dari laporan keuangan seperti earning per share, return on equity, debt to equity ratio, current ratio, maupun rasio-rasio lain akan sangat bermanfaat bagi investor maupun calon investor sebagai salah satu dasar analisis dalam berinvestasi. Yang selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, investasi. Menurut Jokionto dalam Dewi 2014, investasi merupakan penyimpanan uang dengan tujuan memperoleh return yang diharapkan lebih besar dibanding bunga deposito untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pasar modal. Menurut Tandelin 2010, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Yang selanjutnya, kondisi makroekonomi dan harga saham. Dalam melakukan analisis penilaian saham, pertama kali investor harus melakukan analisis terhadap faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Dan yang selanjutnya, nilai tukar. Nilai tukar adalah nilai pertukaran dari nilai mata uang negara terhadap mata uang negara lain. Tujuan sebuah perusahaan adalah memaksimumkan laba perusahaan. Selanjutnya, valuasi saham. Salah satu tindakan yang biasa dilakukan investor dalam menentukan saham adalah melakukan penilaian saham valuasi saham. Seorang investor yang pasif hanya membutuhkan
proses yang minimal, sedangkan investor yang aktif akan sangat membutuhkan valuasi saham. Misalnya teknik penilaian saham. Menurut Wira tahun 2011 bahwa terdapat dua macam analisis yang dapat dilakukan dalam menilai suatu saham, yaitu yang pertama fundamental analysis, terdapat metode kooperatif, price multiple, metode absolut. Yang kedua technical analysis, yang terdapat pergerakan pasar atau market action, pergerakan harga atau price. Yang selanjutnya, menurut keputusan investasi, menurut Tendelin 2017, investor dapat mengambil keputusan untuk menjual, menahan, atau membeli saham berdasarkan perbandingan antara nilai intrinsik dengan nilai pasar dari saham. Keputusan investasi yang dilakukan merupakan tindakan manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi dengan harapan dapat beroleh keuntungan di masa datang. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama ada Carolus Askikano Palalangan tahun 2021, yang kedua Nur Hayati tahun 2022, yang ketiga Riki Rahmani tahun 2018, yang keempat Ania Lutfiana tahun 2019, yang kelima Anggun Emilia Sari tahun 2020, dan yang keenam Steffi Laurensia tahun 2021. Kerangka berpikir. Berikut merupakan kerangka berpikir yang telah saya buat. Dari kerangka berpikir tersebut, dalam penelitian ini proses penilaian harga saham perbankan BUMN terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021 dilakukan dengan menggunakan analisis fundamental. Dalam analisis fundamental di sini digunakan metode absolut sebagai alat analisis penilaian harga sahamnya, metode discount cash flow, model valuasi sebagai indikator dalam penilaian harga saham. Hal yang harus dilakukan sebelum mencari nilai intrinsik suatu saham dengan metode discount cash flow, terlebih dahulu mencari nilai dari earning per share, price earning ratio, dan dividend payout ratio. Setelah dilakukan analisis akan diperoleh harga saham perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021 dalam kondisi overvalue, undervalue, atau fair value. Setelah diketahui kondisi harga saham perusahaan tersebut, maka dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika harga pasar lebih kecil dari harga wajar disebut undervalue, maka dianjurkan untuk membeli saham. Apabila harga pasar lebih besar daripada harga wajar disebut overvalue, maka disarankan untuk menjual saham. Sedangkan apabila harga pasar sama dengan harga wajar disebut fair value, maka lebih baik untuk menahan saham tersebut. Menahan di sini dalam artian tidak melakukan transaksi pembelian maupun penjualan. Dan selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Seluruh perusahaan pada sektor perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhitung pada Desember tahun 2021. Jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif ini tidak melakukan ujian hipotesis dan hanya data pendukung berupa angka. Misalnya populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada sektor perbankan terdaftar Bursa Efek Indonesia terhitung pada Desember 2021, terdapat 43 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penentuan sampel menggunakan sampel dari penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Yang selanjutnya sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka penelitian ini akan mengumpulkan, mengelola, menyederhanakan, menyajikan, dan menganalisa data laporan keuangan perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021 dengan menggunakan metode discount cash flow. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi yang itu dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang diperlukan seperti jurnal, annual report, IDX, laporan keuangan perusahaan, dan lainnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode discount cash flow. Langkah-langkah perhitungan harga wajar menggunakan metode absolute discount cash flow adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari data dividen EPS dan price earning ratio yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, menghitung tingkat pertumbuhan earning per share dengan rata-rata price earning ratio. Yang ketiga, menghitung rata-rata dividend payout ratio, earning per share growth, dan price earning ratio tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang keempat, menghitung future value earning per share tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kelima, menghitung future value harga saham tahun 2017 sampai dengan 2021.
Yang keenam, menghitung akumulasi dividen tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang ke-7, menghitung photo value total tahun 2017 sampai dengan 2021. Dan yang terakhir, menghitung present value. Baik, yang selanjutnya pembahasan. Analisis rasio keuangan dalam penelitian ini merupakan variabel fundamental. Variabel fundamental yang akan digunakan meliputi dividen, rasio laba terhadap saham, BER, earning per share, price earning ratio, dividen payout ratio. Di bawah ini merupakan penjelasan perkembangan variabel fundamental yang menunjukkan kondisi keuangan masing-masing perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Yang pertama, earning per share. Rasio ini digunakan untuk mengukur suatu tingkat keuntungan dari perusahaan. Mulai dari kode saham Bank BRI, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki rata-rata 206,496. Lanjut ke BBNI, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki rata-rata 124,252. Selanjutnya, BBTN, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata 178,376. Yang terakhir, Bank BMRI, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki rata-rata 475,784. Nah, dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa earning per share yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, adapun rata-rata earning per share tertinggi selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 diraih oleh PBNI dengan rata-rata EPS 684,252, sementara rata-rata earning per share terendah didapat oleh BBTN dengan rata-rata earning per share 178,376. Yang selanjutnya, dividen payout ratio. Dividen payout ratio adalah dividen per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Rasio ini dapat digunakan untuk menghitung perbandingan antara laba per lembar saham yang diperoleh perusahaan dengan laba yang dibagikan sebagai dividen. Bank BBRI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki rata-rata 0,586. Lanjut ke BBNI, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki rata-rata 27. Lanjut ke BBTN, dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata 2.846. Lanjut ke BMRI, mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki rata-rata 31,342. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dividen payout ratio dari perusahaan yang ada mengalami fluktuasi. Tidak ada perusahaan yang mengalami kenaikan konstan terus-menerus setiap tahunnya. Adapun rata-rata dividen payout ratio tertinggi selama tahun 2017-2021 diperoleh oleh BMRI dengan nilai 31,342, sementara rata-rata dividen payout ratio DPR terendah selama tahun 2017 sampai dengan 2021 diperoleh oleh BBRI dengan nilai 0,586. Selanjutnya, price earning ratio. Price earning ratio mengukur jumlah investor untuk dibayar dari pendapatan perusahaan. BBRI mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rata-ratanya 16,956. BBNI dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata 11,734. BBTN dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata 30,008. BMRI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki rata-rata 14,92. Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa price earning ratio dari perusahaan yang ada mengalami fluktuasi. Tidak ada perusahaan yang mengalami kenaikan konstan terus-menerus setiap tahunnya. Adapun rata-rata price earning ratio tertinggi selama tahun 2017 sampai dengan 2021 diperoleh oleh BBTN dengan nilai 30,008 kali. Sementara rata-rata price earning ratio terendah selama tahun 2017 sampai dengan 2021 diperoleh oleh BBNI dengan nilai 30,008 kali. Yang selanjutnya, pertumbuhan earning per share. Pertumbuhan earning per share rasio ini digunakan untuk mengukur suatu tingkat pertumbuhan keuntungan dari perusahaan. Mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata 0,045. BBNI dari tahun 2018 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata 0,415. BBTN dari tahun 2018 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata 1,485.
Dan yang terakhir dari BMRI dari tahun 2018 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata 0,305. Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi EPS setiap emiten di perusahaan perbankan menurut Mizari dalam Desmond Wira tahun 2011 jika pertumbuhan earning per share kurang dari 0,15 digunakan angka 10% atau 0,1 dan jika pertumbuhan earning per share di atas 0,15 digunakan angka 15% atau 0,15. Baik, lanjut ke nilai wajar saham perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan metode valuasi diskon cash flow. Diskon cash flow memperhitungkan seluruh arus kas yang mengalir dari perusahaan yaitu dividen dan laba perusahaan. Laba perusahaan digunakan earning per share. Adapun kode sahamnya dari rata-rata DPR, BBRI, BBNI, BBTN, BMRI 0586 BBRI, BBNI 27, BBTN 2,086, BMRI 31,342. Rata-rata earning per share pada BBRI 0,045, BBNI 0,415, BBTN 1,485, BMRI 0,305. Rata-rata price earning ratio pada BBRI 16,956, BBNI 11,734, BBTN 30,008, BMRI 14,92. Hasil valuasi saham menggunakan diskon cash flow. Jadi dapat dilihat hasil perhitungan saham perbankan periode 2017 sampai dengan 2021 menggunakan diskon cash flow. Setelah mengetahui valuasi suatu saham, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai saham dengan harga pasar suatu saham. Harga pasar diambil dari closing price masing saham perbankan tahun 2017 sampai dengan 2021. Perbandingan tervaluasi dengan harga pasar dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi tabel ini menunjukkan harga saham perbankan periode 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan harga penutupan di setiap tahun. Baik, lanjut ke nilai pasar saham perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek under value atau over value terhadap nilai wajar saham atau intrinsik perusahaannya. Untuk mengetahui kondisi harga saham diperlukan perbandingan antara harga wajar diperhitungan dengan metode diskon cash flow terhadap harga pasar saham. Hasil perbandingan akan menentukan keadaan suatu saham dalam pengambilan keputusan investasi, menentukan kondisi saham tersebut apakah under value, over value, atau fair value. Pedoman pengambilan keputusan investasi. Jika harga pasar lebih kecil dari harga wajar, maka kondisi saham under value dan keputusan investasi membeli. Lalu jika harga pasar lebih besar dengan harga wajar, maka kondisi saham over value dan keputusan investasi menjual. Lanjut ke harga pasar sama dengan harga wajar, maka kondisi saham fair value dan keputusan investasinya menahan. Hasil dari penilaian saham, maka investor dapat melakukan pengambilan keputusan investasi sebagai berikut. Berikut adalah tabel analisis keputusan investasi perbankan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dari hasil perbandingan antara nilai intrinsik atau harga wajar terhadap harga pasar closing price tahun 2017 menunjukkan bahwa harga pasar perusahaan Bank Rakyat Indonesia, TBK, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara Persero dan Bank Mandiri Persero TBK berada dalam kondisi overvalue atau nilai mahal. Lanjut ke hasil perbandingan antara nilai intrinsik harga wajar terhadap harga pasar closing price tahun 2018 menunjukkan bahwa harga pasar perusahaan Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri berada dalam kondisi overvalue atau dinilai mahal. Lalu hasil perbandingan antara nilai intrinsik harga wajar terhadap harga pasar closing price tahun 2019 menunjukkan bahwa harga pasar perusahaan Bank Tabungan Negara berada dalam kondisi undervalue atau dinilai murah di mana nilai intrinsik atau nilai wajar lebih tinggi dari harga pasar. PO lebih besar dari P. Hasil perbandingan antara nilai intrinsik atau harga wajar terhadap harga pasar closing price tahun 2020 menunjukkan bahwa harga pasar perusahaan Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia berada dalam kondisi undervalue atau dinilai murah di mana nilai intrinsik atau nilai wajar lebih tinggi dari harga pasar. Dan yang selanjutnya, hasil perbandingan antara nilai intrinsik atau harga wajar terhadap harga pasar closing price tahun 2021 menunjukkan bahwa harga pasar perusahaan Bank Rakyat Indonesia,
Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri berada dalam kondisi overvalue atau dinilai mahal. Dan di sini adapun kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulannya. Berdasarkan hasil perhitungan saham perbankan periode 2017 sampai dengan 2021 menggunakan diskon cash flow untuk menentukan harga wajar pada saham BBRI tahun 2017 sebesar 2,101, tahun 2018 sebesar 2,070, tahun 2019 sebesar 2,162, tahun 2020 sebesar 167,90, dan BBRI menunjukkan tahun 2017 sebesar 0,084, tahun 2018 sebesar 0,071, tahun 2019 sebesar 0,139, dan tahun 2020 sebesar 116,17, dan tahun 2021 sebesar 0,545. Harga wajar saham BBTN menunjukkan tahun 2017 sebesar 0,014, tahun 2018 sebesar 0,029, tahun 2019 sebesar 420,9, tahun 2020 0,165, dan tahun 2021 sebesar 0,39. Harga wajar saham BMRI menunjukkan tahun 2017 sebesar 0,047, tahun 2018 sebesar 0,149, tahun 2019 sebesar 0,169, tahun 2020 sebesar 1,136, dan tahun 2021 sebesar 0,205. Lalu selanjutnya berdasarkan penilaian kewajaran harga saham dengan menggunakan analisis fundamental dengan menggunakan perhitungan diskon cash flow pada saham perbankan periode 2017 sampai dengan 2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, didapat hasil keputusan investasi yang baik bagi para investor berdasarkan analisis perbandingan harga pasar terhadap nilai intrinsik atau nilai wajar. Dilihat dari hasil analisis kondisi sahamnya. Selanjutnya, saran. Saran bagi investor. Bagi investor yang akan berinvestasi saham, sebaiknya melihat prospek pertumbuhan perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu untuk membuat keputusan investasi yang menguntungkan bagi investor. Lalu yang selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah dan memperpanjang periode penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel yang akan diteliti dan memilih populasi penelitian tidak hanya dikhususkan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2021. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.